ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berada di atas keislaman. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Namun nikmat ini adalah nikmat yang butuh tanggung jawab. Suatu nikmat yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat yang butuh pembuktian dalam perjalanan kehidupan. Karena kadang ada di antara mereka yang mengaku berada di atas Islam, namun ternyata hanya sebagai tanda pengenal semata, tidak ia wujudkan dalam kehidupan nyata. Karena itu keharusan bagi kita yang berada di atas kenikmatan yang sangat besar, berada di atas Islam, maka kewajiban kita adalah membuktikan keislaman tersebut dalam perjalanan kehidupan dunia agar kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pula kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah mengajarkan berbagai bentuk etika dan adab di dalam melakukan penghambaan, di dalam melakukan ketaatan kepada Rabb semesta alam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Dan kita pada pertemuan yang lalu sudah masuk dalam hal yang berkaitan dengan tayamum. Pembahasan yang berkaitan dengan tayamum. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya tayamum sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama kana yakfika hakada wa daraba bi yadayhi al-ard famasaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ammar radhiyallahu taala anhu, di mana Ammar ketika itu dia gulung-gulung, berguling-guling di tanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwasanya cukup bagi engkau ketika melakukan tayamum itu dengan begini, kata Nabi. Itu apa? Wadaraba biyadihil ard, yaitu apa? Memukulkan kedua tangannya, biyadaihi, dengan kedua tangannya ke bumi, famasaha bima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian setelah itu apa? Dia mengusapkan ke wajah. Kemudian setelah itu mengusapkan pula di mana? Di punggung telapak tangan. Di sebagian riwayat, setelah dipukulkan maka ditepukkan, supaya tidak terlalu tebal yang melekat pada wajah. Dan sebagian riwayat, setelah ditepukkan maka diusap punggung telapak tangan, baru setelah itu apa? Baru setelah itu wajah. Ini semuanya di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Taib ikhwan fi din azani wa azanakumullah. Walahu syurut, dan tentunya tayamum ini memiliki syarat-syarat tertentu yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama adalah al-ajaz an istimalil ma. Karena tidak mampunya menggunakan air, dan tidak mampu menggunakan air ini beraneka ragam. Tidak bisa menggunakan air. Di antaranya apa? Li'adamihi, karena memang tidak ada air. Karena memang tidak ada air.
au khaufid darar bi istimalihi. Kemudian yang kedua, khawatir kalau dia menggunakan air, ya, ini akan menjadi sebab penyakitnya semakin bertambah parah. Ya. Kemudian yang ketiga, au baridin syadidin, atau dalam kondisi dingin yang sangat, ya, dingin yang luar biasa. Yang seorang khawatir akan penggunaan air dapat menjadi sebab penyakit baginya. Kemudian yang keempat, au khaufil atash ala nafsihi au rafiqihi, khawatir terjadi kehausan. Seperti seorang yang misalnya melakukan perjalanan di padang pasir, ya, dia tidak, ya, membawa air kecuali hanya air yang sedikit, ya. Khawatir kalau dia gunakan untuk berwudu nanti tidak ada air minum, ya. Atau dia khawatir ketika ia berdua bersama kawannya, kalau digunakan berwudu nanti kawannya, ya, dapat kehausan. Kemudian yang kelima, au khaufin ala nafsihi au malihi fi talabi, ya, atau tempat pengambilan air, ya, itu jauh. Ada jalur-jalur yang dapat menjadi sebab bahaya baginya. Ketika dia ingin mengambilnya di tempat tersebut, bisa membahayakan dirinya dan membahayakan hartanya. Ya. Au yuwazin illa bi thamanin katsir, atau harganya sangat mahal sehingga ia tidak bisa menjangkaunya. Ya, biasa harganya 2.000. Ya, biasa harganya 1 ember 2.000. Nah, tapi ternyata tiba-tiba naik menjadi 500.000 misalnya 1 ember. Ya, luar biasa ya nikmatnya air itu. Kemarin ketika tidak ada air, lampunya mati-mati. Ya, lampunya mati-mati. Maka nikmat tersendiri ketika ada hujan menjadi sebab banyaknya air. Tapi jangan lupa bersyukur dengan nikmat hujan, karena ketika tidak mensyukurinya dapat menjadi sebab musibah. Ya. Terkadang sebagian orang hujan mengeluh, panas juga mengeluh, tidak ada syukurnya. Ya. Hujan, si miseng. Ya, panas, bembanna. Ya, tidak ada kesyukurannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun apabila dia, ya, termasuk orang yang kaya, ya, dan dia mampu untuk membeli air, maka dia wajib untuk membelinya. Ya, karena mala yatimmu bihil wajib fahuwa wajib. Apabila suatu kewajiban tidak tercapai dengan hal tersebut misalnya, ya, maka hal tersebut dapat menjadi hukumnya wajib baginya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah niyah. Ya, niat ini poin penting seorang di dalam tayamum. Niatnya di dalam bertayamum karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Maka harus ada niatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bisaid, ya, yaitu dengan said. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Fatayammamu sa'idan thayyiban. Perintah untuk bertayamum dengan sa'idan thayyiban. Dan sa'id itu apa? Kullu ma sa'ada 'alal ardh. Ya, segala sesuatu dari bumi itu yang paling permukaannya. Yang paling permukaannya. Ya, ada di atas tanah. Ya, tanah itu memiliki apa? Ada debunya. Demikian juga di sekitar pantai, biasanya kan pasir, ya kan? Biasanya pasir. Ya, kemudian di daerah tertentu kadang rimal. Ya. Taib. Ini as-said. Dan saidan thayyiban. Saidnya harus sesuatu yang suci.
Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan said, ya, lahu gubar, yaitu yang memiliki debu. Yang memiliki debu. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan tayamum. Taib. Kemudian masih dalam bab yang berkaitan dengan taharah. Sekarang kita masuk dalam hal yang berkaitan dengan haid. Babul haid. Taib al-haid, ya, secara bahasa adalah sayalan, ya, yang mengalir. Kemudian secara istilah diterangkan oleh para ulama, jarayanu damil mar'ati min maudhi'in makhsus fi awqatin ma'lumah. Ya. Haid adalah, ya, mengalirnya darah seorang perempuan. Berarti keluar darinya darah laki-laki. Kemudian min maudhi'in makhsus, keluarnya dari tempat tertentu, itu haid. Bukan yang keluar dari hidung, bukan yang keluar dari tangan, tapi yang keluar dari tempat tertentu, yaitu dari kemaluan seorang perempuan. Iya. Fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu tertentu. Karena ada darah yang waktunya tidak tertentu, seperti darah apa? Darah istihadhah. Karena darah yang keluar pada perempuan apa? Ada namanya damun bikr, darah perawan. Iya. Damul haid, darah haid. Damun nifas, darah nifas. Al-istihadhah, darah al-istihadhah. Kemudian damun fasid, yaitu darah rusak. Tapi ini darah-darah yang keluar dari para perempuan, dan yang dilarang perempuan itu tidak menunaikan salat dan puasa hanya pada dua darah saja, yaitu darah haid dan darah nifas. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 atau 322. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid itu. Qul huwa ada. Katakanlah bahwasanya haid itu adalah gangguan. Haid itu adalah gangguan, ya, yang menimpa seorang perempuan. Fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhilah oleh kalian para suami perempuan-perempuan yang mengalami haid. Dijauhi di sini maksudnya dijauhi dari melakukan hal yang kita maklumi. Taib. Wala taqrabuhunna hatta yatahur. Dan jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Ya, jangan mendekati, jangan bersenggama, jangan melakukan hal yang kita maklumi. Kalau sudah suci boleh belum? Kalau suci boleh atau belum? Boleh. Jadi kalau suci langsung. Maka Allah jelaskan, iya, maka tidak boleh mendekatinya sampai mereka suci. Faidah tatoharna, kalau sudah dia suci maka dia harus bersih dulu, mandi dulu, jangan langsung nanti iya, biarkan dulu mereka membersihkan dirinya, mandi, ya, menunaikan kewajibannya. Kalau mereka sudah membersihkan diri, fatuhunna min haitsu amarakum Allah, maka silahkan kalian yang mendatangi, ya, istri-istri kalian itu dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Taib. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, nisaukum harthul lakum. Istri-istri kalian itu apa? Ladang bagi kalian. Fatu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang kalian itu dari mana saja, ya, yang kalian kehendaki. Dia. Dan di sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Muqbilatan wa mudbiratan, makana fil farj. Ya. Apakah dari depan, dari belakang, selama masih pada kemaluannya. Dari arah mana saja. Yang penting ditempatkan di mana? Di kemaluannya. Ya, karena berkaitan dengan menempatkan hal tersebut pada duburnya, ini telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Ya. Dilaknat siapa? Orang yang mendatangi istrinya melewati duburnya. Ya, dan ini adalah perkara yang dilarang. Boleh dari belakang, yang penting pada tempatnya, bukan pada duburnya. Ya. Demikian juga diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sar ad-Dausi. Ya. Maka diterangkan, man ata haidhan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi istrinya yang masih haid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, atau seorang mendatangi istrinya, ya, menempatkannya pada duburnya, menempatkan hal tersebut pada duburnya. Au kahinan, atau orang yang datang ke dukun, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini haid. Kemudian wa yamna'u, ya, kemudian hal yang dilarang bagi orang-orang yang, bagi wanita-wanita yang haid. Yang pertama adalah fi'lus shalah, yaitu mengerjakan salat. Ini tidak boleh bagi seorang yang haid melakukan salat. Ya. Kemudian yang kedua wa wujubaha. Yang pertama dilarang salat, kemudian yang kedua mengkodoknya. Ya, karena perempuan yang mengalami haid ketika tidak melakukan salat, tidak ada kewajiban bagi mereka setelah selesai masa haidnya kemudian mengkodok salatnya, tidak. Ya. Karena itu dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nahidu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami para perempuan mengalami masa haid, ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, numaru bi qada'i siyam wala numaru bi qada'i shalah. Ya, ketika kami haid, kami dilarang melakukan salat dan dilarang melakukan puasa, maka diperintahkan kepada kami untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan kepada kami untuk mengqada salat. Ya. Tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Taib. Yang ketiga wa fi'lus siyam, ya, yaitu dilarang melakukan puasa. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, alaisa ikhdakunna idha hadat lam tasum wala tusal. Ya. Maka Nabi mengatakan kepada para perempuan, ya, bukankah salah seorang di antara kalian apabila haid maka dia tidak boleh tidak boleh berpuasa dan tidak boleh pula salat. Maka ini adalah perkara yang wadih, perkara yang jelas dan disepakati oleh para ulama. Kemudian yang keempat, dari perkara yang dilarang, ya, terhadap seorang wanita yang haid adalah at-tawaf fil Ka'bah, yaitu tawaf di Ka'bah. Ya. Dasarkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Nabi menyampaikan kepada Aisyah ketika tertimpa haid, ya, dalam penunaian ibadah tersebut, maka Nabi menyampaikan kepada istrinya, faf'ali ma yaf'alul hajj, ya, silakan engkau lakukan apa yang dilakukan oleh para jamaah haji itu, ghaira alla tatufi bil bait. Nah, kecuali apa yang diperkecualikan, yaitu taif, yaitu tawaf di Baitullah, hatta tatahuri, sampai engkau suci. Maka ini pelarangan Rasulullah SAW berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tawaf di Ka'bah. Dan ini juga adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Jadi pada larangan yang pertama, larangan salat. Iya. Yang kedua, larangan untuk mengqadanya. Kemudian yang ketiga, dia tidak boleh berpuasa. Kemudian yang keempat, dia tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Ya. Kemudian ada di antara hal yang
padanya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, di antaranya adalah wa qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bagi wanita yang haid. Ya. Memang ada hadis yang menyebutkan pelarangan, ya, di dalam riwayat Abu Daud. Ya, di dalam riwayat Abu Daud diterangkan di dalam hadis tersebut, la taqra al-haidu wal junubu syai'an minal Quran. Ya. Tidak boleh membaca siapa? Wanita yang haid dan orang yang junub sesuatu pun dari Al-Quran, sesuatu apapun dari Al-Quran. Ya. Namun diterangkan oleh para ulama, ya, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu pendapat yang kuat di kalangan para ulama, wanita yang haid boleh membaca Al-Quran, yang dilarang adalah menyentuhnya. Ya, karena membaca Al-Quran bisa melalui hafalan, ya, atau dengan bantuan suaminya, dengan bantuan saudaranya untuk memegang Al-Quran sementara ia tidak menyentuhnya. Ya. Maka ini adalah pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Ya, dan di antara pendalilan yang disebutkan, ya, oleh para ulama apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu fi kulli ahyani. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Rabbnya fi kulli ahyani, dalam setiap keadaan. Iya. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa masal mushaf. Kemudian yang ada perbedaan yang kedua berkaitan dengan apa? Menyentuh mushaf. Iya, menyentuh mushaf. Iya. Jadi larangan yang keberapa ini? 4, 5, 6. Iya, berarti 6. Yang kedua dari yang pada yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu menyentuh mushaf. Karena di dalam Al-Quran disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Iya. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Nah, kata suci ini yang terdapat, ya, hal yang menjadi sebab ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena suci itu beraneka ragam maknanya. Ya. Suci yang pertama maknanya adalah taharah bimana wudu. Suci maknanya dia adalah orang yang berwudu. Ini suci yang pertama. Ya. Kemudian makna suci yang kedua adalah, ya, innahu ghairu junubin. Dia bukanlah orang yang junub. Ini makna suci yang kedua. Kemudian makna suci yang ketiga adalah ma fihi najas. Tidak ada padanya suatu perkara yang melekat dari perkara-perkara yang najis. Dari perkara-perkara yang najis. Kemudian makna taharah yang makna suci yang keempat adalah muslim. Ya, bermakna muslim. Karena itu diterangkan innal muslimin la yanjus. Sesungguhnya orang-orang Islam itu mereka tidak najis. Ya, sementara orang-orang musyrik, ya, apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, innal musyrikina najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya, sementara mereka diikat di tiang masjid. Ya, dari tawanan-tawanan yang tertangkap. Namun bersama dengan itu, ya, tempat-tempat yang digunakan untuk mengikat tawanan itu tidak dicuci. Karena disebutkan najis itu adalah najis dari sisi apa? Dari sisi manawi, yaitu najis kesyirikannya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan, ya, pembolehannya, ya, tentang hal tersebut. Namun pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama berkaitan dengan, ya, menyentuh mushaf, ya, pendapat yang kuat hal tersebut adalah perkara yang tidak boleh, karena itu adalah perkara yang dinukil di kalangan para sahabat. Ya, dan mereka menyebutkan bahwasanya hal tersebut adalah perkara dari perkara-perkara yang terlarang bagi wanita haid menyentuhnya. Ya, berkaitan dengan menyentuhnya. Nah, ini pendapat yang lebih dekat dan pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Nah, kemudian yang keberapa?
Berapa? Yang ke yang pertama apa tadi? Salat. Kedua, qada. Kemudian puasa. Kemudian tawaf. Kemudian apa? Membaca Al-Quran. Kemudian yang keenam, menyentuh Al-Quran. Berarti berapa? Sudah 6. Berarti sekarang yang ketujuh. Tadi ada yang bilang yang 8. Kemudian walubsal fil masjid, yaitu berdiam di masjid. Iya. Dan berdiam di masjid ini juga berada di dalam masjid ini juga terdapat perbedaan di kalangan para ulama bagi wanita yang haid. Ya. Para ulama yang menyebutkan hal tersebut adalah perkara yang dilarang, ya, berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mengambilkan pakaian, ya, dibawakan ke masjid, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inni kuntu junuban, sesungguhnya saya lagi haid. Maka ketika Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah untuk mengambilkan pakaian, membawanya ke masjid, maka Aisyah menyatakan apa? Sesungguhnya saya lagi haid. Sesungguhnya saya lagi haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Inna haidataki laisa fi yadik. Sesungguhnya haidmu itu tidak di tanganmu. Sesungguhnya haidmu itu tidak di tanganmu. Ya, di sini para ulama menyebutkan pendalilannya bahwasanya sesuatu yang dipahami oleh Aisyah, perempuan yang haid itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ya, menyebutkan bahwasanya wanita yang haid boleh berada di dalam masjid apabila ada keperluan dan ia bisa menjaga agar darahnya tidak mengotori masjid. Iya. Berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, fa'ali ma yaful hajj ghairu alla tatufi bil bait. Iya. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh para jamaah haji kecuali tawaf di Ka'bah. Jamaah haji masuk ke masjid. Iya. Jamaah haji tawafnya di Ka'bah. Ka'bah itu di dalam masjid atau di luar masjid? Di dalam masjid. Iya. Maka ketika ada hal-hal yang dilakukan di dalam, itu dibolehkan selain apa? Selain tawaf. Selain tawaf itu adalah perkara yang dilarang. Iya. Kemudian juga hadis yang menyebutkan tentang seorang perempuan yang biasa membersihkan, tukang bersih masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Yang kerjanya membersihkan Masjid Nabawi. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perempuan tersebut meninggal, ya, para sahabat tidak mengabarinya karena wanita tersebut meninggal di malam hari. Ya, mereka enggan untuk menyampaikan kepada Nabi. Maka ketika tidak terlihat wanita tersebut, maka Nabi menanyakannya. Ya. Dan mereka menyampaikan bahwasanya wanita tersebut meninggal, ya, di malam hari. Mereka enggan untuk membangunkan Nabi, menyampaikan kepada Nabi, ya, tentang meninggal perempuannya tersebut. Maka Nabi bertanya, di mana kuburannya? Maka Nabi pun mendatanginya dan mensolati jenazahnya. Ini salah satu salat yang boleh dilakukan di kuburan, yaitu apa? Salat jenazah. Ya, bagi orang-orang yang luput belum mensolati keluarganya atau saudaranya, maka ini adalah perkara yang dibolehkan, salat jenazah. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dilihat dari, ya, dalil-dalil tersebut, ya, maka pendapat yang menyebutkan tentang pembolehan itu adalah pendapat yang lebih kuat, tapi dengan syarat perempuan tersebut adalah perempuan yang bisa menjaga, ya, agar darahnya tidak mengotori masjid. Apalagi di hari-hari ini, ya, banyak sekali kemudahan. Ada namanya pampers, ada namanya apa? Pembalut, ya, pembalut.
Pampers itu untuk anak-anak ya. Kalau pembalut itu untuk orang dewasa. Walaupun kadang sebagian perempuan tidak punya pampers, tidak punya pembalut, pampersnya juga dipakai. Taib. Ini pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Taib. Kemudian hal yang dilarang yang selanjutnya, ya, bagi wanita yang haid ada wal wata' fil farj, yaitu melakukan hubungan dengan suaminya pada kemaluannya. Ya, melakukan hubungan pada kemaluannya. Ya. Dan ini adalah perkara yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, demikian juga Imam Ahmad dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man ata imra'atahu wa huwa haid falyatasaddaq bidinar aw nisfi. Tapi barang siapa yang mendatangi istrinya melakukan hal tersebut, istrinya dalam kondisi haid, maka kewajiban baginya adalah untuk membayar kafar, yaitu dengan apa? Dengan 1 dinar. Dengan 1 dinar. 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Berapa harga emas sekarang? 1 juta. Berarti kalau 4 gram, 4,25 gram berapa harganya? 4.250.000. 4.250.000. Iya. Ini kewajibannya bagi orang yang, iya, hukumannya bagi orang yang menjima terhadap istrinya di masa haidnya. Ini yang dikeluarkan 4.250.000 disesuaikan dengan harga emas. Kalau emasnya lagi harganya 2 juta ya 2 juta. Iya. Baik. Maka ini adalah perkara yang dilarang ya. Sudah berapa ini? Tadi sudah mau masuk yang ke-7, 7 lagi. Nah. 8 atau 9? Ya. Baik. Kemudian wasunnatut talak, yaitu dilarang mentalak istri, menceraikan istri di masa haid. Dilarang mentalak istri di masa haid. Sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, iya. Datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterangkan apa? Lianna Umar lama talaka imra'atahu wa hiya haidun. Ya. Bahwasanya Ibnu Umar pernah mentalak istrinya di masa haidnya. Ya. Maka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birraj'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk rujuk lagi hatta tatahur, sampai dia suci. Ya, dilarang melakukan talak di masa haid. Iya. Maka ditunggu sampai selesai masa haidnya. Ya. Kalau sudah selesai masa haidnya, insya'a talaka wa insya'a amsak. Ya, kalau sudah suci silakan. Kalau mau talak. Kalau mau ditahan tetap menjadi istri silakan. Iya. Maka dilarang mentalak istri di masa haidnya. Baik. Kemudian yang ke-10, wal i'tidad bil ashhur. Dilarang bagi perempuan-perempuan yang masih mengalami haid menjalani masa iddah. Menjalani masa iddah dengan apa? Menjalani masa iddah dengan apa? Dengan bulan-bulan. Karena menjalani masa iddah dengan bulan itu bagi orang yang sudah tidak mengalami haid. Bagi orang yang sudah tidak mengalami haid. Ya, kalau bagi wanita yang haid, ya, menjalani masa iddah dengan haidnya, salasat quru, yaitu dengan 3 kali haid untuk wanita yang merdeka dan 2 kali haid bagi budak. Taib. Maka ini hal-hal yang dilarang bagi wanita-wanita yang mengalami haid. Taib. Kemudian wajibul ghusla, kalau sudah selesai
masa haidnya, maka kewajibannya adalah segera mandi. Jangan ditahan, harus segera mandi. Karena ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Tidak boleh kalau dia sudah selesai masa haidnya tidak segera mandi. Ini bagi wanita yang haid. Kemudian wal buluk, termasuk di dalamnya bahwasanya haid itu sebagai tanda apa? Tanda balik. Karena tanda balik itu ada berapa? Yang pertama apa? Al-ihtilam, mimpi basah. Ini bagi laki-laki dan perempuan, mimpi basah. Karena itu Musalamah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau perempuan mimpi tentang hal tersebut, apakah wajib mandi? Maka Nabi mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, wanita wajib mandi apabila dia melihat air yang dimaklumi itu. Air yang dimaklumi, yaitu air mani. Adapun kalau yang keluar air mani, maka kewajibannya apa? Falyaksil dzakarah. Hanya sekedar mencuci saja kalau yang keluar adalah air mani. Hanya mencuci saja. Karena itu ketika seorang bangun dari tidurnya mendapati basahan, apakah dia wajib mandi? Orang yang bangun dari tidur mendapati basahan wajib mandi? Dilihat dulu. Kalau bau pesing berarti ngompol. Ngompol. Dan wajib mandi ini kalau yang keluar adalah air maninya. Ini bagi orang yang normal ya. Adapun seorang yang keluar maninya karena penyakit, nah itu tidak ada kewajiban bagi mandi. Kalau keluarnya itu bukan karena dia adalah orang yang normal, tapi karena suatu penyakit. Ini bab tersendiri bagi orang yang sakit. Maka apa tanda balik yang pertama tadi? Mimpi basah. Yang kedua, idza nabata syar fi khawli farji, yaitu tumbuhnya bulu di sekitar kemaluannya. Tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Ini tanda bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada tanda khusus bagi perempuan. Apa itu? Yaitu haid. Kalau tidak ada seluruh tanda-tanda itu, mimpi juga tidak. Kemudian juga tumbuh bulu sekitar kemaluan juga tidak, haid juga tidak. Maka yaudu ila umri, maka kembali kepada umur, yaitu ketika mencapai umur 15 tahun. Kalau tidak ada tanda-tanda haid tersebut, maka usia baliknya yaitu ketika mencapai usia 15 tahun. Faidan qata'ad dam. Sekarang kalau seorang perempuan, seorang perempuan sudah berhenti darah haidnya, dia belum mandi, ada sesuatu yang boleh dilakukan padanya. Ada yang boleh dilakukan olehnya pula. Apa itu? Ubiha filus saum, boleh baginya untuk berpuasa. Misalnya apa? Ada 3 menit sebelum masuk subuh dia bersih, berhenti dia periksa, namun dia belum sempat mandi, adzan subuh. Apakah boleh berpuasa? Maka boleh bagi yang berpuasa. Boleh baginya berpuasa. Kemudian setelah itu baru mandi. Demikian pula boleh sesuatu dilakukan padanya, yaitu at-talaq, yaitu diceraikan. Misalnya kan tadi dilarang mentalak istri di masa apa? Di masa haid. Di masa haid. Kemudian istri itu berhenti masa haidnya di jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Sementara suaminya sudah menunggu di pengadilan bahwasanya keputusan perceraiannya akan diputuskan jam 8. Jam 8 mau diputuskan. Tapi istrinya tidak mau mandi-mandi. Istrinya tidak mau mandi-mandi, supaya tidak diceraikan. Maka tidak mandinya dia itu tidak mempengaruhi dari sisi hukum. Karena dilarang itu ketika dia haid. Kalau sudah berhenti haid boleh dilakukan.
Walaupun dia belum mandi. Walaupun dia belum mandi. Taib. Ini hal yang boleh bagi seorang perempuan yang haid. Walam yubah sa'iruha hatta taktasil, dan tidak boleh selainnya kecuali kalau dia sudah melakukan mandi. Wa yujuzul istimta'u minal haid, dan boleh bersenang-senang terhadap wanita yang haid bima dunal farj, selain pada kemaluannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Isna'u kulla syai'in ghairan nikah. Silakan kalian lakukan apa saja terhadap istri yang sementara mengalami haid kecuali itu. Kecuali satu itu. Maka itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Taib. Kemudian selanjutnya ukuran jumlah wanita yang haid, adakah ukuran tersedikitnya? Taib. Wa aqallul haid yaumun wa lailah. Sebagian para ulama menyebutkan apa? Mas Isa. Dari jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ukuran-ukurannya, ukuran masa haidnya, tersedikitnya, terbanyaknya, ukuran tersedikitnya masa sucinya juga, ukuran terbanyaknya masa suci, dan kapan seorang wanita dikatakan memiliki kebiasaan. Itu akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Tapi jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di malam hari ini. Semoga pertemuan malam ini adalah pertemuan yang di dalamnya terdapat nilai keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas nilai-nilai keikhlasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dapat menjadi sebab pemberat amalan kebaikan kita di hari kemudian. Amin. Ilahuna naktabi bihadzal qadar. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.